Selamat pagi teman-teman semua. Bersyukur ya hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa beribadah. Walaupun masih online, kita harus tetap bersyukur karena kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 100 ayat 1-3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu penyanyi Haleluya. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Amazing Grace, My Chains Are Gone. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I
blind, but now I see. 'Twas great that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Mari kita ulang lagu ini sekali lagi. The Lord has promised good to me. His words my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Kau masih bisa memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mengaku atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat ya Bapa. Kami tidak mau mengumpat, namun kami ingin mengakuinya semua. Ajarkan kami ya Bapa, agar kami bisa sadar akan kesalahan kami, dan juga ajarkan kami agar kami bisa belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma 3 ayat 23-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekarang kita akan memasuki persembahan. Untuk teman-teman yang masih belum memiliki rekening, bisa titip ke orang tua dan kirim ke nomor rekening yang telah disediakan, atau bisa scan QR code dan bayar melalui Shopee, OVO, GoPay, dan lain-lainnya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Teman-teman, mari kita sekarang berdoa syafaat. Mari kita doakan untuk persiapan Natal untuk pra-remaja, SM, remaja, dan KU. Kiranya semua persiapan Natal ini bisa berjalan dengan lancar, dan nanti acara Natalnya bisa berjalan dengan lancar. Juga kita mari doakan untuk guru-guru dan semua yang berpartisipasi dalam acara ini agar mereka terus diberikan semangat dan kiranya mereka selalu diberikan kesehatan selalu. Mari kita berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang mari kita bangkit berdiri sama-sama dengan penuh hormat mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita sekarang siapkan hati untuk memasuki firman Tuhan dengan menyanyikan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku,
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di jalanku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Contoh Kori. Halo, selamat pagi teman-teman kelas 5 sampai kelas 8. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya, hari ini spesial banget. Hari ini tanggal berapa? 31 Oktober 2021. Ada apa dengan tanggal 31 Oktober 2021? Nah, hari ini teman-teman, mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau mungkin sebagian besar dari kita tidak tahu bahwa sebenarnya setiap tanggal 31 Oktober itu ada sebuah peringatan di seluruh dunia, yaitu peringatan Hari Reformasi Gereja. Ya, ini menjadi sebuah momen yang sangat bersejarah dalam perjalanan gereja di seluruh dunia. Ya, hari ini kita mau belajar dari kisah sejarah itu. Ini tahun 2021 berarti tahun yang ke-504. Ya, ke-504 karena peristiwa itu terjadi tahun 1517, ya. 1517 ke 2021 itu ada 504. 504 tahun kita memperingati Hari Reformasi Gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini ada kesempatan kembali untuk kami datang beribadah, menghadap kepada Tuhan, diundang oleh Tuhan. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan, melihat penyertaan Tuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun demi tahun. Sehingga hari ini Tuhan kami masih boleh ya datang ya Tuhan untuk menikmati sahabat di dalam Engkau, istirahat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak gelap jalannya, sehingga kami tidak salah langkahnya. Tuhan, kami sangat berterima kasih. Juga pagi hari ini, Tuhan tolong kami, untuk kami boleh memberikan hati yang terbaik, firman-Mu, telinga yang terbaik, telinga seorang murid, hati seorang murid, yang mau terus diajar oleh Tuhan akan firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Oke teman-teman, Lose sudah mempersiapkan video tentang Hari Reformasi Gereja, sejarahnya, singkat, video singkat. Silakan teman-teman menyaksikannya ya. The first thing I ask is that people should not make use of my name. For what or who is this Luther? The world dwells in darkness. The world is darkness. The stars were aligned for a perfect storm, and that's what we got with the genius of Martin Luther. The time for silence is over. The time to speak has come. He said the church has got it backwards. He was speaking boldly. He was just saying the word that needed to be said. So for the sake of Scripture, we should reject both Pope and councils. Luther's views on this were radical. They revolutionized society. There was this suspicion that the whole thing was a kind of spiritual con. I cannot and I will not retract anything. It's pretty amazing that he did not die as a murdered man. If I am shown my errors, I will be the first to throw my books on the fire. I am bound to defend the truth with my blood and death. This is extortion. For Luther, the Reformation was a return, taking the church back to the foundation of the Scripture. One might say Luther was like the first celebrity
I did nothing. The Word did everything. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan video singkat tentang sejarah reformasi gereja. Di situ digambarkan dalam video singkat itu, karena kita juga nggak punya waktu banyak, nanti teman-teman kalau masih penasaran bisa googling sendiri video-video tentang Martin Luther, ya kan? Tentang Martin Luther, sejarah reformasi gereja, tentang perjuangan dia, bagaimana, ya kan? Kemudian tentunya semuanya itu tidak lepas daripada pertolongan dan anugerah Tuhan. Tuhan memakai Martin Luther, ya, seorang yang sungguh akhirnya ditolong Tuhan untuk mengerti firman Tuhan, dan juga dia ditolong Tuhan untuk hatinya mencintai firman Tuhan lebih dari apapun juga, meskipun dia itu kemudian dalam hidupnya mengalami banyak sekali ancaman, ya. Nah, teman-teman, saya akan paparkan secara singkat lagi, lebih jelas lagi, apa sih yang terjadi sebenarnya, ya? Kenapa bisa terjadi momen 31 Oktober 1517 itu menjadi momen reformasi gereja. Jadi begini teman-teman, ketika Tuhan Yesus lahir itu kan 0 Masehi, ya, 0 Masehi. Kemudian waktu Tuhan Yesus naik ke sorga itu kan 33 Masehi. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus tuh tersebar ke mana-mana untuk memberitakan Injil. Itu abad kedua, abad ketiga. Kemudian dari abad kedua, abad ketiga, dari para murid-murid itu mereka mempunyai rekan-rekan pelayanan, penerus iman gitu ya. Itu disebut bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja itu mulai muncul abad keempat, ya, tahun 300 Masehi itu disebut abad keempat. Jadi kalau tahun 300 berarti itu hitungannya udah abad keempat. Karena kan 300, tahun 300 berapa, ya itulah abad keempat gitu. Kemudian terus dari bapak-bapak gereja itu mereka merumuskan doktrin-doktrin yang sangat-sangat penting untuk iman kita, iman dan pengajaran-pengajaran Kristen sampai hari ini, pengajaran-pengajaran gereja, ya. Kemudian ada salah satu di situ ada Bapak Tertullian, kemudian ada Bapak Agustinus, ada Bapak Origen dan lainnya seterusnya. Kemudian ketika masuk, akhirnya tadinya kan agama Kristen itu disebut sekte, ya kan. Kemudian akhirnya agama Kristen menjadi agama negara. Nah, menjadi agama yang diakui oleh negara, bahkan menjadi agama resmi dari negara-negara di Eropa, gitu ya. Kemudian karena kekristenan kemudian sudah menjadi agama negara, ya, pada abad kelima tahun 400 sekian. Kemudian terjadi penyimpangan. Ya, namanya juga manusia kan. Kalau tadinya murid-murid Tuhan itu dikejar sama Paulus gitu ya, dalam keadaan susah gitu. Kemudian gereja mula-mula juga sangat mempertahankan ajaran-ajaran yang sangat injili, maksudnya dari murid-murid itu diteruskan gitu. Mereka memegang begitu erat. Kemudian karena kondisi yang nyaman di mana kekristenan telah menjadi agama negara, ya biasanya kalau dalam kondisi nyaman lebih cenderung untuk adanya terjadi penyimpangan. Nah, demikian juga, sorry nih, Lose ngomongnya ngos-ngosan, karena Emily juga udah makin gede. Nanti Lose bakalan melahirkan di bulan 12, doain ya. Oke, kita balik lagi. Abad kelima, teman-teman, nah itulah mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam gereja. Ya, kita bicara di Eropa nih, karena itu semua kan mainnya di Eropa gitu ya, negara-negara Eropa gitu. Nah, bagaimana tuh situasi abad kelima? Lose udah kasih PowerPoint nih di sini ya. Apa saja terjadi penyimpangan di dalam abad kelima tahun 400 sekian ya? Karena posisi paling tinggi itu diduduki oleh keuskupan Roma, yaitu Paus ya. Jadi supremasi itu maksudnya kekuasaan Paus tuh udah kelewat batas. Kekuasaan gereja tuh udah kelewat batas. Supremasi itu tidak hanya atas gereja, tapi atas seluruh negara dan pemerintah ya. Jadi gereja ini udah main politik nih teman-teman. Ya. Masalah utamanya sebenarnya kayak gitu bagus nggak sih? Sebenarnya ya kalau misalnya dijalaninnya bagus dan benar sih itu malah bagus banget ya. Tapi yang menjadi masalah utamanya adalah sumber eksekusi dari supremasi itu, sumber
ketika kekuasaan itu dijalankan, itu udah kelewat batas. Itu udah salah. Kenapa? Karena sumbernya adalah tidak dari Alkitab, teman-teman. Tidak dari Alkitab, tetapi dari tradisi. Ya. Ini di sini di PowerPoint dipaparkan seperti apa sih lewat batas gereja abad ke-5. Nah, yang pertama, gereja atau paus ya, yang memiliki dan menentukan keselamatan manusia. Wow, itu sangat menyeramkan, teman-teman. Ya. Karena sebenarnya gini, dari gereja itulah muncul Injil, ya kan? Dalam Injil itu orang dapat menerima keselamatan gitu toh. Tapi terlalu diekstrimkan sehingga pernyataannya diekstrimkan sehingga sampai muncul bahwa gereja yang memiliki, dalam hal ini gereja itu ya ikoniknya itu paus gitu. Gereja atau paus yang memiliki dan menentukan keselamatan manusia. Ini lo ambil dari bukunya Pendeta Dr. Jan S. Aritonang ya, buku berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa searching sendiri ya, mungkin kalau lagi ke Gramedia atau mungkin ada di Google silakan aja. Yang kedua, manusia harus beramal atau berbuat baik dalam memperoleh keselamatan. Jadi benar-benar penyimpangan terjadi di abad ke-5 ya. Manusia harus beramal atau berbuat baik dalam memperoleh keselamatan. Jadi tidak cukup hanya iman atas anugerah Allah di dalam Yesus ya. Harus berbuat baik untuk peroleh keselamatan. Nah, bagaimana kalau manusia ketika jatuh dalam dosa? Nah, ini yang paling parah ya. Adalah orang itu harus membeli surat penghapus dosa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya indulgences gitu ya. Surat penghapusan dosa dari gereja agar dosa-dosa mereka itu diampuni. Dan mereka bisa selamat ketika mengalami purgatori. Jadi tradisi ini karena tradisi balik lagi. Mereka nggak kembali kepada Alkitab. Mereka berdasarkan pada tradisi. Ya, sehingga dikatakan kalau orang meninggal itu, orang itu akan melewati purgatori atau tempat penyucian. Api penyucian di alam baka di mana dosa-dosa itu disucikan, maksudnya dihilangkan dengan cara mereka mengalami ya api lah gitu. Kemudian ketika orang jatuh berdosa, mereka harus membeli surat penghapusan dosa supaya dosa-dosanya hilang dan mereka dapat selamat ketika mereka melewati purgatori. Nah, dari sini tentu ini udah nggak benar dong, karena kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dong dengan orang yang tidak mampu? Ya kan? Tidak bisa membeli surat itu nggak selamat dong. Berarti akibatnya adalah bahwa keselamatan itu cuma buat orang-orang yang mampu membeli surat-surat penghapusan dosa. Apakah benar? Tadi keselamatan itu karena berbuat baik. 2, keselamatan itu berarti buat orang-orang yang mampu membeli surat penghapusan dosa saja. Ya. Kalau buat orang yang nggak mampu, ya nggak bisa. Yang ketiga, para pejabat gereja, nanti kayak contohnya musanya gitu ya, majelisnya gitu, hidup amoralitas. Ya, dan pelayanan, pembinaan, penggembalaan jemaat itu diabaikan sekali. Kemudian yang paling terakhir ini juga parah banget, yaitu umat tidak boleh membaca Alkitab. Jadi yang boleh baca Alkitab itu cuma kayak ya pejabat-pejabat gereja. Lalu pertanyaannya gini, bagaimana jemaat tuh bisa bertumbuh kalau jemaat tuh nggak diberi akses untuk membaca Alkitab? Karena Alkitab itu semuanya dalam bahasa Latin. Orang-orang tuh nggak bisa bahasa Latin. Kalau orang-orang nggak bisa bahasa Latin, terus bagaimana mereka bisa baca Alkitab? Gitu. Dan kemudian yang boleh baca Alkitab juga cuma pejabat-pejabat gereja. Gak ada itu mereka jemaat baca Alkitab tiap hari, nggak ada. Sedangkan kita tahu baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nggak ada lagi teman-teman. Teman-teman mau tumbuh gak? Cuman baca kitab suci tiap hari, doa tiap hari, secara pribadi. Ya, itu adalah kunci pertumbuhan. Kalau kalian tidak bertumbuh, kalian tuh sedang dying, teman. Rohani kalian tuh dying. Sekarang, contohnya kayak pohon tuh kalau nggak bertumbuh, ya dia dying sebenarnya. Atau misalnya anak kecil, bayi, ya itu benar-benar harus ada ilmunya tuh. Jangan sampai tidak bertumbuh, stunting istilahnya, tidak bertumbuh, tidak bertambah besar, tidak mendapatkan susu yang cukup, makanan yang cukup, jadi nggak gede-gede gitu. Wah, itu udah pasti udah, kalau ada anak kayak gitu, itu udah kekurangan gizi namanya. Dan ya kalau makin parah bisa dying dan akhirnya bisa meninggal dunia. Jadi kalau suatu kondisi tidak bertumbuh sebenarnya dia lagi dying. Dying itu perjalanan menuju mati. Jadi teman-teman, gak ada
nggak ada cara lain untuk bisa bertumbuh, yaitu dengan cara membaca kitab secara pribadi tiap hari, berdoa tiap hari, maksudnya berelasi dengan Tuhan secara pribadi, dan kemudian juga ibadah-ibadah ya. Jadi kalau mau bertumbuh ya dari pribadi, kemudian dari komunitas gereja, datang ke gereja, ibadah, pelayanan, dan seterusnya gitu. Nah kemudian teman-teman, seperti yang tadi sudah di video ya, bagaimana ceritanya si Martin Luther ini, dia itu sebenarnya pernah mengalami suatu hujan lebat. Dia lagi di jalan, dia hujan lebat, terus ada petir-petir gitu, kemudian dia takut sama petir itu. Dia kenapa takut sama petir itu? Karena dia takut mati. Kenapa dia takut mati? Karena menurut dia perbuatan baik dia belum cukup tuh untuk bisa dia selamat dari maut, dari hukuman. Kemudian akhirnya dia berdoa, Tuhan kalau Tuhan selamatin saya, ya saya jadi jadi hamba Tuhan gitu, jadi hamba Tuhan. Kemudian ketika dia jadi hamba Tuhan, Tuhan tuh menolong dia sehingga mata dia tuh melek terhadap semua hal yang nggak benar yang terjadi dalam praktik-praktik gerejawi pada abad ke-5. Nah kemudian dalam hal itu, atas pertolongan dan anugerah Tuhan ya, atas pergumulan ini kok nggak benar, ini kok nggak benar gitu, akhirnya Tuhan tolong si Martin Luther lah ya. Tuhan tolong Martin Luther sehingga Martin Luther itu kembali kepada Alkitab. Karena memang akar utama permasalahan penyimpangan yang begitu hebat di dalam abad ke-5 di gereja-gereja di Eropa adalah karena mereka tidak kembali kepada Alkitab. Dan Martin Luther ini udah tahu, salahnya di sini nih, karena nggak kembali pada Alkitab. Ya udah, akhirnya dia kembali back to the Bible, kembali pada Alkitab. Ya, pokok pemikirannya adalah dari Roma 1 ayat 16-17. Ya, kita nggak akan bahas Roma 1 ayat 16-17. Ya, tapi itu intinya tuh begini. Roma, kita buka sebentar ya, Roma. Ini ayat yang Martin Luther gumulkan nih. Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin pada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Jadi yang menyelamatkan orang itu bukan perbuatan baik atau surat-surat indulgensis itu, surat-surat penghapusan dosa, tetapi Injil. Yang menyelamatkan manusia itu adalah Injil. Keselamatan itu diperoleh manusia, itu diberikan oleh Allah, itu adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, dan itu terjadi di dalam iman di dalam Tuhan Yesus. Ya kan? Oke. Kemudian ketika akhirnya Luther benar-benar dia udah nggak bisa lagi menahan semua penyimpangan itu, akhirnya dia pada tanggal 31 Oktober 1517 Luther memakukan 95 dalil di gereja Wittenberg. Jadi dia bikin di kertas, dia tulis 95 dalil ya, dalil-dalil yang mematahkan semua penyimpangan-penyimpangan terjadi pada abad ke-5 di gereja. Dia pakuin itu di dinding gereja, dinding atau pintu ya, di gereja Wittenberg, ya kan? Yang isinya adalah menyanggah semua kebijakan yang ngaco dari gereja. Ya, kemudian dalil-dalil itu kemudian diteruskan oleh teman-temannya tolongin supaya bisa tambah difotokopi. Nggak tahu zaman dulu udah ada fotokopi belum, mungkin belum. Jadi teman-temannya bantu salin-salin gitu, disebarkan kemana-mana ke seluruh negeri, dan orang-orang jadi tergerak untuk kembali kepada Alkitab, teman-teman. Puji Tuhan ya. Penduduk di situ semuanya jadi kembali pada Alkitab. Ya, sebenarnya bukannya Luther itu bukan orang satu-satunya yang menginginkan terjadi reformasi ya. Ada pendahulu-pendahulunya dan kemudian ada penerus-penerusnya. Ya, kayak misalnya ada John Wycliffe dari Inggris, ada Johannes Huss dari Ceko, ada orang-orang yang lain juga lah, tapi momentumnya itu adalah 95 dalil yang Luther pakukan di gereja Wittenberg. Ya, kemudian gerakan reformasi atau gerakan gereja kembali pada Alkitab ini terus diteruskan oleh para tokoh besar lainnya seperti John Calvin dan semuanya deh. Ya, puji Tuhan ada anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai pada masa itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, ya. Karena kalau nggak bisa dibayangin gereja tuh makin kacau, makin menyimpang ya. Oke, sampai hari ini teman-teman 31 Oktober itu selalu menjadi sebuah hari peringatan. Semangat reformasi gereja. Gereja, kalian harus back to the Bible.
Jangan main-main loh ya. Gereja itu orang Kristen ya, setiap orang Kristen. Dan juga secara bersama-sama secara organisasi. Ya, jadi kalau bilang gereja kan adalah sekolah minggu, gereja itu bukan orangnya, bukan gedungnya, tapi orangnya. Gereja itu setiap kita anak Tuhan, ya. Jangan main-main. Kita harus kembali pada Alkitab. Dan gereja secara organisasi, misalnya GKBJ atau GKI atau GGG yang lain, harus kembali pada Alkitab. Penting sekali gereja untuk hatinya melekat kepada firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, bukan melekat pada tradisi-tradisi atau pendapat-pendapat pribadi, ya. Nah, bagaimana kehidupan Luther setelah itu? Ya, kehidupan Luther setelah itu hidupnya susah, teman-teman. Dia dianggap sesat, diadili, mau dihukum mati. Bahkan hak berkhotbah dia tuh diambil oleh gereja, sehingga dia tidak boleh berkhotbah lagi di mimbar, ya. Tapi dia kemudian membuka rumahnya menjadi tempat untuk berdiskusi, ya. Dia juga tidak menjadi pahit hati atau keluar dari gereja. Oke, aku akan keluar dari gereja, aku akan bikin gereja sendiri. Enggak. Dia tetap ada di dalam maksudnya dalam organisasi gereja di situ di Eropa. Ya, dia diambil hak-haknya, ya, tapi dia tidak keluar, dia maksudnya tidak hengkang begitu, tidak keluar, tapi dia tetap melayani semaksimal yang dia bisa lakukan. Oke. Gereja mengambil hak Luther untuk mengajar dan berkhotbah karena surat penghapusan dosa menjadi tidak laku. Sebenarnya gereja itu mengambil untung dari surat penghapusan dosa itu supaya untuk membangun gereja. Ya memang sih di Eropa itu gereja itu besar-besar sekali gitu. Mewah-mewah ya. Tadinya ada pemasukan dari penjualan surat itu, tapi sekarang semenjak Luther jadi tidak ada lagi orang yang beli. Ya. Si Luther ini tidak keluar dari gereja, dia tetap berkarya, dia tetap melayani Tuhan. Dan sampai akhir hidupnya dia adalah orang yang benar-benar back to the Bible. Back to the Bible, kembali pada Alkitab. Hatinya cinta sekali teman-teman pada Alkitab. Hatinya cinta dan melekat sekali kepada Alkitab. Ya, teman-teman. Kita buka nas kita hari ini Mazmur 119 ayat 130. Ya, kita buka Mazmur 119 ayat 130. Ini adalah Mazmur ayat hafalan kita ya, 119 ya. Ayat 130, baca bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian pada orang bodoh. Ya, pada orang-orang sederhana, pada orang-orang yang simple. Teman-teman, orang bodoh, orang sederhana, orang simple bukan penghinaan, tetapi itu adalah merujuk pada kita manusia. Kita manusia ini tidak tahu sebenarnya mana yang benar, mana yang salah, kecuali Tuhan tolong kita. Ya, nggak usah ulangin sekali lagi. Kita ini manusia sebenarnya kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, apalagi di dunia ini sekarang trennya adalah semua serba benar, semua serba oke, semua serba baik. Ya udahlah, kalau baik ya lu lakukan aja gitu. Jadi kita kayak bingung nih. Ini sebenarnya baik, tapi benar tidak ya gitu ya. Memang manusia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena manusia udah jatuh dalam dosa ya. Hanya pada Tuhan, hanya pada firman Tuhan, kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah teman-teman, jadi akhir kata pesan kita hari ini yang kita mau bawa pulang adalah kita penting sekali untuk membaca Alkitab back to the Bible, teman-teman. Ya, teman-teman terus dorong kalian semua kelas 5 sampai kelas 8 kalian belajar untuk baca Alkitab setiap hari. Kalian baca Alkitab setiap hari, kalau sudah baca kalian klik link jeruk itu loh. Lo sudah daftarin kalian semua. Ya, nomor kalian udah terdaftar di gereja, ya itu dari kelas 5 sampai opa oma terdaftar di gereja nomor HP-nya supaya ketika sudah selesai baca bisa klik. Ya, bisa klik itu link jeruk itu ya. Tahun ini kita baca perjanjian lama, tahun depan kita baca perjanjian baru ya. Kalau kita nggak baca Alkitab kita nggak kenal Alkitab kita nggak bakalan tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita nggak baca Alkitab kita nggak tahu siapa yang ditulis di sini, bagaimana kita bisa kenal Tuhan. Jangan sampai kita nih Kristen KTP doang ya. Dari lahir mama papa udah Kristen, kungkung popo semua udah Kristen. Kita begitu oi di rumah sakit langsung disebut anak Kristen begitu. Tapi kita tidak kenal siapa Tuhan kita ya. Jangan sampai seperti itu karena itu adalah suatu kondisi yang paling menyedihkan. Ya, cuma Kristen KTP. Ya, cuma Kristen keturunan gitu.
tetapi tidak kenal siapa Allah yang hidup di dalam sini. Wah, teman-teman, itu sih benar-benar mengenaskan kali menurut Lose. Dan Lose harap kalian gak seperti itu. Kalian benar-benar punya iman yang orisinil, kalian benar-benar punya pengalaman relasi yang benar-benar personal dengan Tuhan. Ya, bagaimana cara kita berelasi personal dengan Tuhan? Gak ada cara lain Alkitab. Maka kita harus back to the Bible. Back to the Bible agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nanti kalian makin gede nih. Nanti kalian makin gede, kalian makin harus mempertanggungjawabkan hidup kalian ya. Ada berbagai banyak pertimbangan keputusan harus kalian ambil. Kalian tahu dari mana itu keputusan benar atau salah? Kecuali dari firman Tuhan. Ya, nanti kalian mulai gebet-gebet orang lah, mulai senang-senang lawan jenis lah, mulai pikirin mau kuliah apalah, mau pikirin bisnis apalah, udah makin gede, tahu dari mana semuanya itu benar atau salah, kalau bukan dari firman Tuhan, teman-teman. Makanya kita sama-sama belajar baca Alkitab ya. Lose juga dari sejak SMA sih, Lose ini masih lebih muda malah ya, 5 kelas 8 ya. Lose kelas SMA kelas 1. Diajarin sama kakak kelas Lose, dia setia sekali mendukung Lose, mendorong Lose untuk baca Alkitab. Anak-anak Kristen di kelas 1 SMA pada waktu itu baca Alkitab. Lose bacalah Alkitab nih dari awal sampai akhir, ngerti gak? Enggak, tapi baca tetap. Terus kalau udah selesai satu Alkitab baca lagi sampai akhirnya benar-benar punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman please banget, akhir kata adalah teman-teman please banget kalian kita sama-sama belajar baca Alkitab ya. Baca Alkitab kita ya. Kenapa? Karena semangat reformasi tadi, gereja tunjuk diri sendiri. Gereja bukan gedung, gereja itu orangnya. Gereja harus kembali pada Alkitab, itu semangat reformasi. Gak ada lagi yang lain ya. Martin Luther itu orang yang cinta firman Tuhan. Dia kembali pada firman Tuhan, makanya gereja jadi benar. Coba kalau dia juga nggak cinta firman Tuhan, ya Tuhan tolong dialah. Dia bisa mengerti firman Tuhan, dia bisa punya hati yang cinta firman Tuhan. Ya kalau bukan Tuhan yang tolong, ya dia juga nggak bisa kayak begitu. Tapi intinya dia tahu yang mana benar atau salah tuh tahu dari mana, dari firman Tuhan. Back to the Bible, kembali pada Alkitab. Oke. Jadi yuk teman-teman sekali lagi, mari kita sama-sama belajar back to the Bible. Oke, jangan lupa baca Alkitab setiap hari ya. Nggak ngerti, tenang, udah ada aplikasinya. Lo sudah sering ajarin caranya kan? Iya kan? Jangan pernah, nih kakak kelas Lose dulu bilang kayak gini. Jangan pernah keluar dari kamar, keluar dari rumah, makan ataupun makan sarapan pagi sebelum kamu baca Alkitab. Dia sampai ngomong kayak gitu. Itu tuh terpaku banget di otak Lose. Bukan maksudnya nggak bener-bener literally nggak boleh makan. Aduh kalau belum baca kitab nggak boleh makan gimana kalau misalnya lagi sakit atau bukan. Tapi maksudnya prioritaskan untuk hubunganmu dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ingat semangat reformasi, gereja kembali kepada Alkitab. Kamu gereja, aku gereja. Ayo kita kembali pada Alkitab. Caranya baca kitab tiap hari ya. Baca Alkitab tiap hari ya. Lause bisa lihat, bisa tahu siapa-siapa aja yang udah klik itu jeruk link. Lause bisa lihat ya. Hamba Tuhan di sini, contoh Musa di sini bisa lihat siapa-siapa aja jemaat-jemaat yang sudah mengetik atau mengklik link jeruk itu. Sudah baca lalu klik. Lause tahu siapa di sini yang klik tiap hari ya. Belum banyak. Karena itu Lause dorong kalian semua. Ayo kita baca Alkitab. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami hari ini memperingati hari reformasi gereja. Kami melihat sejarah reformasi gereja. Yaitu ketika Martin Luther memakukan 95 dalil yang menyanggah semua kekacauan yang terjadi di gereja pada masa itu. Itu terjadi karena dia ditolong Tuhan mencintai firman Tuhan. Dia mencintai firman Tuhan dan tidak takut terhadap ancaman ataupun segala konsekuensi yang dia harus tanggung akibat kecintaannya terhadap firman Tuhan. Tolonglah kami, semangat reformasi adalah gereja kembali pada Alkitab. Tolonglah saya dan Lause kelas 5 sampai kelas 8. Tolonglah teman-teman kelas 5 sampai kelas 8. Gereja bukan gedung, tapi orangnya untuk kembali pada Alkitab. Terima kasih, dalam nama Yesus. Tolong kami Tuhan. Berikan kekuatan, berikan pertolongan, sehingga kami selalu baca Alkitab tiap hari. Kami akhirnya benar-benar
bukan Kristen KTP, tapi sungguh-sungguh mengenal secara personal kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan, bulan November. Kemudian gak lama kita akan memasuki masa Advent menjelang Natal. Ya, Tuhan berkati. Jangan meninggalkan ibadah ya. Tuhan berkati.